Di daerah Sumatera Selatan, banyak daerah penghasil buah nanas. Selain yang sudah terkenal seperti di kota Prabu Muli, ternyata di Kabupaten Pali pun terdapat banyak kebun nanas. Salah satunya ada di desa Talang Bulang. Tuh lihat, banyak banget kan nanasnya? Eits, sebentar dulu. Tetap harus izin sama yang punya kebun ya. Di mana ya pemilik kebun nanas ini? Ngapain nggak tuh? Curi nanas? Mau nanas, Pak. Nanas? Iya, Pak. Yang ngomong dulu sama yang tuannya. Oh, Bapak yang punya? Iya. Oh, Pak, mau ini, Pak, kita mau ngambil nanas, Pak. Yo, kalau gitu silakan, nggak apa-apa. Mantap, kita sudah dapat izin dari pemilik kebun. Langsung saja yuk kita panen buah nanasnya. Ayo serbu! Nanas merupakan jenis buah-buahan tropis. Yang namanya buah tropis pastinya cocok banget ditanam di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di daerah Talang Bulang, kebun nanasnya biasanya akan ditanami pohon sawit juga. Tujuannya apabila buah nanasnya belum berbuah, masih ada pohon sawit yang bisa dipanen. Jadi masih bisa tetap dapat penghasilan kan? Pak, kalau yang ini sudah bisa dipetik, Pak? Belum. Yang ini belum bisa dipetik? Nah, kalau untuk masa petik ataupun masa panen dari nanas itu sendiri, dia biasanya 1 tahun itu 2 kali panen. Dan juga untuk nanas yang udah bisa dipanen, ini contoh yang belum bisa nih, karena warnanya ini masih cenderung hijau dan belum menguning. Kalau yang udah siap dipanen, biasanya ukurannya lebih besar dan warnanya ini udah kuning banget. Oke, Pak, cari lagi ya, Pak, yang sudah bisa dipanen. Yuk. Satu lagi nih, yang tidak boleh lupa. Kalau mau memanen buah nanas, jangan pakai tangan kosong ya. Harus pakai sarung tangan dan juga golok. Biar ketika memanen kulitnya tidak terluka dan tanaman nanasnya tidak rusak. Biasanya petani nanas di daerah Talang Bulang ini tidak hanya memanen buah nanas yang berwarna kuning saja, tapi buah nanas yang hijau kekuningan juga ikut dipotong. Biasanya nanas yang belum terlalu matang akan dikirim keluar daerah Sumatera maupun daerah yang jauh. Kalau dikirim yang sudah matang, takutnya ketika sampai tujuan, buah nanasnya menjadi busuk dan tidak bisa dijual. Wah, waduh, dapat banyak kita, Pak. Nah, jadi nih saya lihat nih, Ya. Ini dia nanasnya. Nah, nanas yang kita petik ini jenisnya adalah nanas hutan dan dia ukurannya cenderung lebih kecil daripada nanas madu. Betul, Pak ya? Oke, ya Pak, kita olah sekarang, Pak. Pak, ya. Pak, bantu, Pak. Wah, berat juga, Pak. Ayo, Pak. Anak negeri. Nah, tadi kita sudah cari nanas dan hasilnya sudah banyak. Artinya sekarang waktunya kita olah menjadi makanan yang enak dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita bakal masak Malbi sambal nanas. Wih, mau nggak, Bu? Mau dong. Ayo, mau dah, yuk. Ibu mau? Oke, kalau gitu langsung aja kita masak. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas dulu ya. Soal sambal nanas, aku serahin ke Nisa. Kalau bumbu Malbi, kita serahin sama ahlinya. Malbi ini disajikan bersama sambal nanas pedas, lengkap dengan acarnya. Untuk sambalnya, kita pakai nanas yang tidak terlalu matang. Kalau terlalu matang, nanti sambalnya terlalu manis. Kita potong nanasnya jadi kecil-kecil ya. Bu, ini aku nanasnya udah selesai. Biar aku yang bantu motong dagingnya ya, Bu. Memang paling pas kalau memasak Malbi itu menggunakan daging sapi khas dalam. Selain mudah diolah, ketika dimasak, daging tidak akan menjadi alot. Motong dagingnya jangan terlalu besar ataupun kecil. Cukup yang sedang-sedang saja ya. Hahaha. Selain daging yang tidak kalah penting yaitu santan kelapa dan juga bumbu dasar Malbinyo. Awalnya kita ulek dulu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga sedikit garam. Kalau sudah halus, baru masukkan rempah-rempahnya, seperti cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan juga buah pala kering. Lanjut kita ulek sampai semuanya halus. Untuk membuat sambal nanasnya mudah kok. Sebelum diulek, terasinya dibakar sebentar dulu ya. Baru setelah dibakar, kita ulek bersama cabai merahnya.
Ayo nih, semangat uleknya. Akhirnya, sambalnya halus juga. Langsung kita tambahkan potongan nanasnya ya. Ulek lagi sampai nanasnya tercampur dengan sambalnya. Nah, sambal nanasnya sudah jadi. Sekarang kita bikin malbi. Sebelum dimasak, kita tumis dulu yuk bumbu malbi yang sudah dibuat tadi. Aduk hingga aromanya keluar. Oh iya, jangan lupa dibumbuin garam dan gula juga ya. Kalau sudah, baru kita masukkan daging sapi yang sudah dipotong. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan kelapanya. Sambil diaduk, tambahkan kecap manis secukupnya. Wah, kalau gini mirip seperti semur daging ya. Aduk daging malbinya sampai kuahnya menjadi kering. Nah, untuk daging malbi ini dalam proses masaknya dia tidak direbus terlebih dahulu, namun dia langsung dicampur dengan rempah-rempah yang sudah dipersiapkan. Nah, makanya dalam proses masaknya ini membutuhkan waktu 1-2 jam. Namun tidak selama rendang karena dia tidak sampai sekering rendang. Kuncinya itu harus sering diaduk sampai kuahnya menjadi kering. Nah, kalau sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya malbinya sudah matang. Langsung saja kita sajikan dengan sambal nanas yang sudah dibuat oleh Nisa tadi. Malbi merupakan makanan yang biasa disajikan pada hari raya Idul Fitri, acara hajatan pernikahan, ataupun acara besar di Palembang, Sumatera Selatan. Makan malbi tidak pas pakai nasi putih ya, tapi diganti dengan nasi minyak atau nasi yamin. Tradisi makan orang Palembang, kalau ada malbi harus ada nasi minyaknya. Jadi tidak heran kalau malbi ini memiliki aroma yang khas dan mempunyai rasa manis, tapi kerasa banget rempah-rempahnya. Nah, jadi tadi nanasnya udah kita olah menjadi makanan pendamping dari malbinya. Kita jadiin sambal nanas dan juga ditemenin sama nasi samin. Ini udah paling mantep banget. Dan kalau untuk rasanya, gimana Bu? Lemak nian! Malbi ini sekilas mirip dengan rendang, tapi rasanya jauh berbeda. Malbi ini beda dari yang lain rasanya. Manis tapi ada gurih asinnya juga. Pokoknya mantap bener deh.